Jemaat, kita akan memulai ibadah. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semesta, kita melihat kembali jejak-jejak langkah di tahun 2021. Ada apa di sana? Ada banyak kisah, suka, duka, berhasil, gagal, sakit, pulih, dan aneka kisah lain menjadi pengalaman kita. Namun ketika kita menoleh ke belakang, satu hal yang tak pernah berubah. Allah berkarya dalam hidup umat-Nya. Duka, sedih, gagal, sakit yang kita alami senantiasa digantinya dengan suka. Ia punya rencana yang selalu indah buat kita. Mari kita hayati Eben Haeser. Sampai di sini Allah menolong kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menoleh sejenak dan menghayati kembali bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang merengkuh kerapuhan ciptaan dalam kasih-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sekarang kita masuk dalam pengakuan dosa dan akan kita ungkapkan secara berbalasan. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi aku juga bersama dengan orang yang remuk dan rendah hati.
Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah kejahatanmu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Suaranya telah ku dengar memanggil aku yang cemar, meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembah direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Sekarang saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kasih karunia-Nya, Allah hadir ke dalam dunia sebagai terang untuk menyelamatkan semua manusia yang berada dalam kegelapan. Dan Ia ingin kita merayakannya dengan senantiasa hidup dalam terang. Pernyataan ini jelas sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati,
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca kitab suci. Sebelumnya marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh menerima dengan sukacita firman-Mu itu dan memperlakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami semua lemah dan dalam keterbatasan, biarlah Roh-Mu sendiri yang memungkinkan kami sungguh-sungguh mendengar sabda Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan 21. Lukas pasalnya yang kedua ayat 15 sampai dengan 21. Demikianlah tertulis di dalam Alkitab. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran atas apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita berada di dalam penghujung tahun 2021. Dan kalau Tuhan berkenan, maka beberapa saat lagi kita akan memasuki tahun 2022. Dan kita akan meninggalkan tahun 2021 dengan berbagai kenangan yang indah ataupun juga yang buruk. Terutama kita masih berada di dalam masa pandemi dengan banyak korban yang terjangkit pandemi ini. Tetapi toh kita bersyukur kita pada saat ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita boleh beribadah bersama dengan keluarga. Tahun 2022, saudara-saudara, kita tidak tahu seperti apa keadaannya, tetapi yang jelas pasti akan masih tetap kita menghadapi masalah, tantangan-tantangan yang tidak mudah. Ada sebuah pertanyaan besar di dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga maupun sebagai gereja. Apakah kita bisa bertahan pada tahun 2022? Kalau tahun 2021 ini kita menjalaninya dengan susah payah, dengan berbagai pergumulan yang berat, apakah tahun 2022 nanti kita bisa survive? Apakah kita bisa juga bertahan atau bahkan kemungkinan kita akan melakukan hal-hal yang justru kehidupan kita akan menjadi lebih maju? Kita tidak tahu. Oleh sebab itu saya kira yang penting adalah bagaimana kita memasuki tahun 2022 itu dengan tetap meyakini, tetap berpegang pada iman kita kepada Tuhan. Dan melalui ibadah tutup tahun ini kita diajak untuk merenungkan kehidupan yang sudah kita jalani secara pribadi maupun juga bersama-sama dengan keluarga sebagai gereja dan bahkan juga bersama-sama dengan anggota masyarakat.
apa yang kita lakukan, apa yang kita alami di tahun ini, kita renungkan, kita pikirkan, kita gumuli sedemikian rupa, dan kita mencoba mendapatkan sesuatu yang penting untuk bekal kita memasuki tahun 2022 dengan berbagai tantangan-tantangan yang baru. Ya mungkin kalau di visualisasikan ketika kita berjalan mengendarai mobil, kita mungkin perlu kita melihat spion, melihat ke belakang, apa yang terjadi di belakang, kemudian kita bisa memutuskan kita mau berjalan seperti apa, mau berbelok ke kiri, belok ke kanan, jalan lurus atau seperti apa, berdasarkan apa yang kita lihat di belakang. Nah tentu sama seperti kita mengendarai mobil, kita tidak boleh melihat terlalu lama yang terjadi di belakang. Justru yang penting adalah bagaimana kita melihat ke depan sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman, lebih berkenan di hadapan Tuhan dan seterusnya. Saudara-saudara, pada saat ini kita coba belajar dari apa yang dialami oleh para gembala dan juga oleh Maria dan tentu saja Yusuf dalam cerita yang baru saja kita baca di dalam Alkitab. Mari pertama-tama kita melihat penggembala. Sebelum ayat-ayat yang kita baca, atau kalau kita membaca Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat 14, di sana dikisahkan bagaimana perjumpaan para gembala itu dengan seorang malaikat pada malam hari. Dan kemudian memberitakan apa yang akan terjadi, bahwa mereka akan menjumpai seorang anak yang dibalut dengan kain lampin. Saudara-saudara, saya membayangkan suasana yang terjadi pada malam hari itu cukup heboh. Malam hari mungkin juga kondisinya dingin, mereka sedang mungkin berada di depan api unggun, menghangatkan tubuh mereka, menjaga ternak. Lalu kemudian tiba-tiba ada sinar terang menyelimuti mereka atau menghampiri mereka, dan seorang malaikat Tuhan datang dan memberikan kabar luar biasa. Alkitab mencatat bahwa para gembala itu ketakutan. Ya bayangin aja kalau tiba-tiba terang yang menyala di tengah malam gelap, kita pasti secara otomatis juga akan takut. Terlebih ketika yang datang itu adalah sesosok malaikat yang saya membayangkan dengan pakaian yang luar biasa bersinar. Dan keterkejutan itu tidak berhenti di situ, karena kemudian tiba-tiba ada rombongan malaikat lain yang menyanyikan puji-pujian, memuliakan nama Tuhan. Bayangin saudara-saudara, di padang yang gelap, di tengah malam, ada suara, paduan suara memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya membayangkan para gembala semakin bertanya-tanya apa yang terjadi. Kenapa malaikat-malaikat itu datang kepada kita dan menyampaikan kabar yang luar biasa itu. Tetapi Alkitab, saudara-saudara, mencatat bahwa ketakutan itu tidak berlangsung lama. Karena Alkitab juga menceritakan bahwa kemudian para gembala itu setelah mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat, bahwa mereka akan menemukan seorang bayi yang adalah Sang Mesias, menjadi juru selamat dunia yang selama itu dinantikan. Hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan, hati mereka dipenuhi dengan sukacita yang besar. Lalu mereka sepakat, kalau begitu kita sekarang jalan pergi ke Bethlehem mencari bayi itu. Dan Alkitab mencatat bagaimana mereka kemudian mencari dan kemudian menemukan bayi Yesus yang terbaring di palungan. Dan kemudian mereka bercerita banyak tentang malaikat yang memberitakan kabar baik, tentang bala sorga yang besar, malaikat-malaikat memuji Tuhan dalam paduan suara yang luar biasa indah itu kepada Maria dan Yusuf. Dan bahkan juga ada orang-orang
lain di tempat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sebuah peristiwa yang spektakuler terjadi. Dan justru peristiwa ilahi itu disampaikan oleh Tuhan melalui malaikatnya kepada para gembala. Kemudian kita melihat sedikit tentang apa yang terjadi dengan Maria dan Yusuf. Saudara-saudara, sebelum bacaan ini, ketika kita membaca ayat sebelumnya, kita tahu bahwa sebenarnya Yusuf dan Maria sudah memiliki pergumulan yang berat. Karena malaikat mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan itu bukan karena ulah manusia atau perbuatan manusia, tapi karena Allah sendiri melalui rohnya yang membuat Maria mengandung dan kemudian akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka harus menamakannya dia Yesus. Saudara-saudara, ini sebuah keterkejutan yang luar biasa saya kira yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Saya percaya bahwa mereka sudah bertunangan, Alkitab mengatakan demikian, mereka pasti sudah memiliki rencana-rencana ke depan, apa yang akan mereka lakukan, kapan mereka menikah, pestanya seperti apa dan seterusnya. Lalu kemudian tiba-tiba terjadi peristiwa ini dan memberitakan bahwa Maria akan mengandung. Apa yang akan dikatakan oleh masyarakat? Apa yang dikatakan oleh para pemimpin agama? Apa yang akan dikatakan oleh adat mereka kalau seseorang itu mengandung sebelum menikah? Ini pergumulan yang berat, pergumulan yang luar biasa. Tetapi yang luar biasa adalah bagaimana Maria menyikapi hal itu. Bagaimana Yusuf menyikapi hal itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Maria menjadi semakin paham rencana Allah yang terjadi melalui dirinya. Ketika gembala-gembala datang, menceritakan pengalaman para gembala itu, bertemu dengan malaikat yang memberitakan bahwa para gembala itu akan menemukan seorang bayi yang menjadi Mesias, yang menjadi juru selamat bagi seluruh dunia. Maria, saya membayangkan semakin mantap hatinya. Ketika dia merenungkan segala peristiwa yang terjadi, ketika dia sedang menggumuli apa yang terjadi dengan dirinya, gembala-gembala yang datang semakin meneguhkan bahwa memang Allah memiliki rencana yang luar biasa di dalam kehidupannya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh bangsa. Maria semakin paham dan semakin mengakui bahwa apa yang direncanakan Tuhan itu adalah rencana yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat bagaimana Maria mendengarkan dan kemudian merenungkan apa yang dikatakan oleh para gembala itu. Dan hatinya menjadi semakin teguh, menjadi semakin kokoh. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mencoba menceritakan ulang bagaimana peristiwa para gembala itu menemukan Mesias dan kemudian juga peristiwa Yusuf dan Maria. Bagaimana kita mencoba belajar dari pengalaman mereka untuk kehidupan kita saat ini yang sebentar lagi kalau Tuhan berkenan kita akan memasuki tahun 2022. Yang pertama saya kira belajar dari Maria dan tentu juga Yusuf menghadapi masalahnya, ia mencoba menerima realitas yang diterimanya. Ketika dia sudah memiliki rencana-rencana ke depan mau menikah dan sebagainya, kemudian tiba-tiba ada rencana lain yang ditetapkan oleh Tuhan. Dia akan hamil, akan mengandung sebelum mereka memutuskan menikah atau merencanakan pernikahan. Dan apa yang terjadi dalam diri Maria tentu ini sesuatu yang tidak terbayangkan, yang tiba-tiba, yang sama sekali tidak pernah terpikirkan. Oleh sebab itu Alkitab mencatat bahwa Maria merenungkan apa yang dikatakan oleh malaikat. Merenungkan. Merenungkan itu artinya memikirkan dengan sungguh-sungguh terus dari saat ke saat. Dipikirkan, direnungkan, digumuli sehingga itu menjadi sesuatu yang menguatkan dirinya.
Sehingga Alkitab saudara-saudara mencatat di dalam Lukas 1 ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi di sini Maria belajar menerima realitas yang dia alami, yang sebenarnya tidak sama sekali tidak diharapkan. Hal yang berat, hal yang menjadi pergumulannya, pada akhirnya ya sudah, kalau Tuhan merencanakan seperti itu dan percaya bahwa apa yang direncanakan Tuhan itu baik. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, perkataan malaikat itu. Maria belajar menerima rencana Allah dan meyakini bahwa kehendak Allah itu pasti baik dan berguna, bukan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita alami di dalam kehidupan kita tidak semuanya kita pahami. Banyak hal yang tadinya kita memiliki rencana-rencana ke depan yang baik, ternyata kemudian berubah total karena sesuatu yang menimpa di dalam diri kita. Dan saya kira pengalaman kita selama tahun 2021 ini banyak sekali hal yang terjadi, terutama karena pandemi. Mungkin kita sudah punya rencana ke depan begitu baik bersama dengan keluarga kita, bersama dengan istri, bersama dengan suami, berserta dengan anak-anak. Tetapi ketika pandemi datang mengubah segalanya. Bahkan ada yang harus kehilangan pasangan hidupnya, harus berpisah selama-lamanya dengan anak-anaknya. Realitas yang dialaminya berbeda sekali dengan apa yang direncanakan. Dan Maria dan Yusuf mengalami kisahnya menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita belajar menerima realitas. Bagaimana kita belajar menerima keadaan dan kenyataan yang kita alami, sekalipun itu kita tidak harapkan. Dan sebagai orang beriman tentu kita coba belajar, bertanya kepada Tuhan, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bahwa pasti Tuhan memiliki rencana yang baik di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, saya juga membayangkan bahwa Maria dan Yusuf tidak hanya diam-diam, ya sudahlah kalau Tuhan menghendaki seperti itu ya pasrah berdoa saja. Saya kira enggak juga. Saya berpikir bahwa Maria dan Yusuf juga menghadapi orang-orang yang mungkin belum percaya bahwa dia mengandung karena Roh Kudus. Mungkin saja ada yang mencemooh, itu bohong itu. Pasti dia sudah melakukannya sesuatu. Tidak mungkinlah orang mengandung tanpa suami. Cemoohan, hinaan, dan pertanyaan-pertanyaan itu pasti juga menjadi hal yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf. Dan saya kira, walaupun Alkitab tidak menceritakannya, saya meyakini bahwa pasti juga Maria dan Yusuf menjelaskan dengan terbuka, dengan kesungguhan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Artinya persoalan yang dia hadapi, di samping ia serahkan kepada Tuhan, tetapi ia juga punya kiat, punya hal yang dilakukan untuk menjelaskan semuanya. Nah, saya kira demikian juga ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, kita serahkan pada Tuhan, percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang baik, tetapi tetap saja kita juga harus berusaha melakukan sesuatu sehingga apa yang direncanakan oleh Tuhan yang mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya, kita melakukannya, mengusahakannya menjadi lebih baik. Kita mencari pekerjaan yang lebih baik, kita melakukan usaha ini dan usaha itu sehingga mungkin kemarin yang sudah hilang bisa dapat kita kembalikan dengan usaha-usaha kita. Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi betapa pentingnya kita berusaha menerima realitas dan kenyataan yang kita alami dan percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan pengalaman para gembala?
Saya kira melalui khotbah-khotbah sebelumnya, saudara-saudara, semakin jelas kita bahwa gembala sebenarnya dipilih oleh Tuhan, bukan kok gembala ini adalah manis-manis, baik-baik, dan terhormat gitu ya. Justru sebenarnya realitasnya gembala ini adalah orang-orang yang terbuang, yang tersisihkan. Apa yang dikatakan tidak dipercaya begitu saja, terlebih-lebih di dalam pengadilan suaranya tidak didengar karena statusnya. Tetapi yang luar biasa adalah justru para gembala yang sebenarnya terabaikan, tersingkirkan di tengah-tengah masyarakat, dipilih oleh Tuhan untuk mendengarkan warta keselamatan yang pertama sekali. Mereka dipilih oleh Tuhan untuk juga mewartakan kabar baik, kabar keselamatan itu kepada banyak orang. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya bahwa Tuhan menghargai para gembala. Mungkin orang tidak menganggapnya sebagai pribadi yang berharga, tetapi di mata Tuhan, orang-orang seperti para gembala ini adalah orang-orang yang berharga. Orang-orang yang berdosa tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Yang dibenci Tuhan adalah dosanya, kesalahannya, yang Tuhan tidak menginginnya. Saudara-saudara, realitas yang kita hadapi seringkali sekali lagi kita dianggap remeh oleh orang lain. Karena mungkin kita bukan orang kaya, mungkin kita orang biasa-biasa saja, mungkin pekerjaan kita remeh, kita tidak dianggap berharga oleh orang lain. Tapi di mata Tuhan, semua orang berharga. Harga kita adalah sama dengan Yesus Kristus yang turun ke dunia, mencari kita, mengorbankan dirinya, supaya kita selamat, supaya kita menjadi luar biasa di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya yang menarik adalah para gembala ini. Para gembala setelah menerima kabar dari malaikat itu, kemudian dia bercepat-cepat bertemu dengan bayi Yesus. Mereka menceritakan dengan kegembiraan, dan Alkitab mencatat bahwa kemudian mereka kembali dengan sukacita. Mereka memuji Tuhan. Di ayat 20, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Perjumpaan dengan juru selamat mendorong mereka, memotivasi mereka untuk kemudian bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, tidak untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain. Ini juga menjadi sebuah pelajaran yang penting. Seperti apapun kondisi kita di tahun 2022, saudara-saudara dan saya dipanggil untuk mewartakan kebaikan Tuhan, mewartakan kasih Tuhan. Dan justru di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, katakanlah begitu, dengan berbagai-bagai persoalan yang kita hadapi, disitulah kita dipanggil untuk menyalakan lilin kita. Dipanggil untuk memancarkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia. Tidak mudah memang, tetapi Tuhan juga memberikan talenta, memberikan kemampuan, memberikan berkat-berkat yang kita miliki, itulah yang mesti kita bagikan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, tahun 2021 kita sudah belajar bagaimana berbagi. Tahun 2022 dengan persoalan yang makin berat, saya kira gereja, keluarga, orang-orang Kristen juga harus terus berbagi kepada banyak orang. Berbagi kasih, berbagi kebaikan, karena kita sudah mengalami lebih dahulu dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat meninggalkan tahun 2021, saudara-saudara, dan mari kita masuki bersama-sama tahun 2022 dengan semangat, dengan sukacita, dengan gembira, dan sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan menolong kita. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak Ibu, Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus bersama umat di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Engkau menaruh nafas kehidupan kami. Engkau memberikan perlindungan dan penyertaan sehingga pada saat ini kami dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini, pada malam hari ini, kami boleh mengakhiri tahun 2021 ini dengan selamat. Dan Tuhan perkenankan memasuki tahun 2022. Tahun 2021 Tuhan kami tinggalkan dengan berbagai-bagai peristiwa yang menyukakan ataupun yang mendukakan hati kami. Kami juga percaya bahwa kalau saat ini kami berhasil melewati tahun 2021, itu juga karena pernyataan dan berkat pertolongan Tuhan sendiri, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Tuhan, tahun 2022 kami belum tahu apa yang akan kami hadapi. Mungkin juga masih ada banyak tantangan, kesulitan yang akan kami hadapi. Tetapi kami sungguh percaya bahwa kami tidak sendirian. Kami bersama-sama Sang Immanuel. Tuhan Yesus akan menyertai kami dan menolong kami, memberkati kami. Sehingga kesulitan sebesar apapun, masalah seluas apapun, kami dapat mengatasinya ketika kami mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat dan pertolongan-Mu. Perkenankan kami menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan, khususnya saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, di dalam perawatan dan di dalam kelemahan mereka. Kami mohon Tuhan menolong Ibu Kusnandia, Ibu Sri Hartati, Ibu Sri Kasilah, Ibu Sunarsi, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Murwani, Ibu Puji Astuti, Bapak Sudono, Bapak Esparmun, dan masih banyak lagi saudara-saudara kami Adi Yuswo di dalam kelemahan dan keterbatasan mereka. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu supaya di masa tua saudara-saudara kami itu masih bisa merasakan sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan, dan bahkan boleh menjadi berkat bagi lingkungan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tuhan, kami juga memohon kemurahan-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit di dalam pemeliharaan Tuhan dan juga di dalam kelemahannya. Kami doakan saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi, Bapak Sabtora Harjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Leksono, demikian juga Bapak Widananto, Ibu Deborah Susilowati, Ibu Ruswadi, Ibu Deliana Tobing, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Suseno Widionarko, Bapak Priyo Sanyoto, Bapak Pardi Susanto, dan mungkin juga ada saudara-saudara kami saat ini yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang kurang sehat, yang sedang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamahlah mereka, pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan terus berlangsung sampai selamanya bagi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Demikian juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuni Wulandari. Kami percaya Tuhan tidak melupakan mereka dan Tuhan senantiasa memelihara dan menjaga serta memulihkan kesehatan mereka. Oh Bapa di dalam sorga, kami juga tidak henti-hentinya berdoa untuk pergumulan-pergumulan berat yang dialami oleh anak-anak-Mu, khususnya di Jemaat GKJ Ebenezer. Saudara-saudara kami yang terus mengusahakan pekerjaan, memulai usaha-usaha baru karena mereka sudah tidak memiliki pekerjaan yang mapan. Tuhan, tolonglah mereka. Demikian juga para pemuda yang mencari pasangan hidup dan keluarga-keluarga yang menunggu kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga.
Kami doakan juga pergumulan keluarga-keluarga yang memiliki relasi yang kurang harmonis di dalam rumah tangga. Mereka yang kesulitan mendidik anak-anak mereka. Mereka yang terus berusaha menjadikan keluarga mereka sebagai sumber inspirasi bagi seluruh anggota keluarga. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Tolonglah kami Tuhan. Buka jalan-jalan bagi kami. Supaya segala sesuatu yang dirindukan, yang kami harapkan dapat terpenuhi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya, sungguh percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan terus bersama-sama di dalam pergumulan kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gerejamu khususnya di Indonesia ini, di dalam menjalankan tugas panggilannya, memberitakan Injil di kota-kota besar ataupun juga di desa-desa yang terpencil, yang minim fasilitas, minim tenaga, memiliki ancaman bahaya yang besar. Tuhan, berkatilah para penginjil, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan di dalam menjalankan tugas panggilannya. Demikian juga gereja-gereja yang berupaya untuk membangun gedung gereja mereka yang mengalami kesulitan. Mari Tuhan, Engkau menolong dan pergumulan-pergumulan gerejamu itu dapat diatasi oleh kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan Injil boleh terus disebarkan di seluruh Indonesia ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami juga tidak lupa berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami. Khususnya saat ini kami masih terus menghadapi COVID-19. Mari Tuhan, Engkau menolong para pemimpin kami, pemerintah yang mengusahakan pemulihan pandemi COVID-19 ini. Kami doakan para dokter, kami doakan para peneliti, tenaga medis, para sukarelawan, ABRI, Polri, para tenaga-tenaga yang dengan senang hati mengulurkan tangan menangani masalah ini. Tuhan, berikanlah keberhasilan dan COVID-19 ini segera berlalu dan segala sesuatu boleh dipulihkan kembali, usaha-usaha, perekonomian, keamanan, politik dan sebagainya. Kami percaya Tuhan juga mengasihi Indonesia dan Tuhan akan memberkati Indonesia. Dan sebagai warga negara, tolonglah kami juga untuk terus berpegang teguh pada protokol kesehatan, menjaga kesehatan dengan baik, dan boleh berbagi kasih di tengah-tengah situasi yang tidak mudah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga mengetahui pergumulan-pergumulan pribadi kami yang tidak dapat kami ungkapkan di dalam doa ini. Tuhan melihatnya, Tuhan mendengarkan doa kami, dan pada waktunya Tuhan pasti memberikan sesuai yang terbaik, sesuai dengan kemurahan Tuhan sendiri. Inilah doa kami Tuhan, syukur kami kepadamu, kabulkanlah sesuai dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena kami datang hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan. Persembahan adalah ungkapan syukur kasih kita yang kita berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan telah memberkati dan melindungi kita sepanjang tahun 2021 ini. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan menghaturkan persembahan. Adapun tata cara persembahan, Bapak Ibu bisa langsung mentransfer kepada rekening gereja. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan langsung ke gereja. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan kepada majelis di wilayahnya masing-masing. Sebelum persembahan kita berikan kepada Tuhan sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan, diambil dari 1 Tawarik
29 ayat 14. 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu, kita akan memuji nama Tuhan dalam memberikan persembahan, diambil dari NKB 199 bait pertama. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur dan kami naikkan kepadamu atas kehidupan kami yang tidak berkekurangan, atas kesehatan dan kekuatan, atas sukacita dan keberhasilan. Dan di atas segalanya kami bersyukur untuk keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Pada saat ini kami membawa persembahan syukur, kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Tidak sebanding dengan berkat-Mu yang sempurna, tetapi kami percaya bahwa bila kami membawanya dengan rela dan tidak terpaksa, maka Engkau berkenan menerimanya. Kuduskanlah persembahan kami, bahkan kehidupan kami seutuhnya, agar melalui tubuh dan kerja kami, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan melanjutkan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat bersama dengan Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Terpujilah Tuhan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat, songsonglah tahun baru dengan berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara-saudara, kita telah mengakhiri ibadah kita dan marilah kita melanjutkan ibadah kita di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati.